Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Kita dengan Mantul Podcast Ma'had UIN 1 Tulungagung Podcast, kita akan membahas beberapa hal penting, menarik dan unik. Ikuti terus Mantul Podcast. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami, follow akun Instagram kami. Baik sobat semuanya, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok pemateri yang telah luar biasa perjalanan beliau Bapak Hizbun Nasr SPD. Perkenalkan, saya selaku pemandu podcast Salma Azzahi Faki. Tentang pada pertemuan kali ini dan kita akan membahas seputar beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan kampus, dan juga karena kita akan masuk pada bulan Ramadan, maka kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengannya. Sebelum kita membahas beberapa hal, maka saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Hizbun Nasr SPD, lahir di Tulungagung 14 Maret 1980. Beliau saat ini berdomisili di Tulungagung, tepatnya di Desa Bendirjati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, di Kabupaten Tulungagung. Untuk beliau, pengalaman organisasinya, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah NU Desa Bendirjati Kulon dan juga NU di NBC Sumber Gempol di bagian Lazisnu. Untuk riwayat pendidikan, beliau di SDN Bendirjati Kulon, kemudian lanjut di MTSN Beji Tulungagung. Beliau juga melanjutkan studinya di SMK Sore Tulungagung. Kemudian beliau kuliah di STAIM Tulungagung melalui beasiswa program Guru Madin tahun 2019. Pendidikan non-formal beliau adalah TPQ Darul Falah, Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Falah Bendirjati Kulon, di Pondok Pesantren Nurul Ulum Bendirjati Kulon, serta Pondok Pesantren Madinul Ulum Bendirjati Kulon. Baik, dan selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Dan? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Santai saja ya, Dan. Sebelum kita masuk pada materi, untuk saat ini bisa dijelaskan bagaimana kesibukan jenengan baik di rumah maupun di luar rumah? Yeah. Baik, terima kasih. Kalau mengatakan kesibukan, tentu sangat sibuk sekali setiap orang. Tapi yang penting kita bisa menjadwalkan, kita bisa menata sedemikian rupa sehingga kesibukan itu bisa berjalan dengan baik. Baik, kesibukan saya, keseharian saya bekerja di UIN 1 Tulungagung. Itu saya niati mendapatkan amanah. Jadi bekerja dan diberi amanah di UIN 1 Tulungagung sebagai koordinator security. Sampai sekarang masih berjalan. Kemudian di rumah kebetulan saya juga belajar bersama anak-anak TPI dan Diniyah di rumah sampai malam. Kemudian setelah itu pagi hari kita bekerja. Jadi pagi hari kita bekerja, malam hari, sore dan malam kita belajar Diniyah, belajar agama di rumah bersama anak. Itu kesibukan saya. Oh baik, ya. Jadi sobat, beliau ini merupakan koordinator Satuan Keamanan di kampus UIN 1 Tulungagung ya. Dan beliau di samping itu, beliau juga mengamalkan nasyurul ilmi istilahnya ya. Beliau di TPQ dan juga Madin ya, dan di TPQ dan juga Madin. Kemudian selanjutnya, dan mungkin bisa diceritakan selama menjadi koordinator Satuan Keamanan di kampus, apa sih pengalaman yang paling berkesan mungkin bagi jenengan sampai saat ini? Iya, yang ditanyakan pengalaman yang senang atau yang nggak senang? Dua-duanya. Ya, baik. Menjadi diberikan amanah menjadi koordinator itu tentunya ada sisi senang, ada yang sisi yang tidak senang, bahkan yang sisi yang pusing juga ada. Tetapi saya laksanakan itu dengan enjoy ya. Sekali lagi bahwa ini adalah amanah, jadi saya melaksanakan dengan sepenuh hati, sehingga apapun amanah, apapun tugas yang diberikan kepada saya ini
insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Sisi senangnya adalah dalam hal kita bisa melaksanakan perintah ataupun tugas kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan, terutama itu. Kemudian sesuai dengan SOP kita sebagai security, itu senangnya. Kemudian selain itu adalah kita senang ketika bekerja itu bisa maksimal. Kita senang ketika bekerja itu bisa saling melengkapi. Kita senang ketika bekerja itu mendapatkan imbal balik. Dalam hal ini bukan finansial, tapi imbal balik dalam hal fungsi dan tugas kita itu bisa dinikmati ataupun bisa dilaksanakan oleh personel-personel yang lain. Tentunya karena saya koordinator, saya ada tanggung jawab dari beberapa personel yang tentunya ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita punya personil dan koordinator ini harus bisa mengendalikan personil ini. Nah, itu. Ini sisi yang mungkin ada istilahnya pusing juga. Ketika kita mengendalikan personil yang seharusnya ini sesuai dengan perintah atau SOP yang ada, di situ ada personil mungkin yang seenaknya sendiri. Nah, itu juga kadang kita pusing. Pusingnya di situ. Kita sesuai dengan perintah pimpinan, tetapi ketika di personil atau di anggota itu mereka tidak melaksanakan. Nah, itu yang mungkin pusing di kita. Tetapi kita kembalikan lagi bahwa semuanya berikhtiar, semuanya berusaha. Nah, tentunya personil yang mungkin tidak melaksanakan tugas itu juga sudah berusaha, cuma belum maksimal, seperti itu. Jadi sisi baiknya adalah sisi positifnya ketika saya melaksanakan tugas ini bisa dengan baik. Sisi jeleknya itu di situ adalah sisi buruk dan mungkin juga pusingnya ketika kita memberikan perintah ataupun memberikan SOP di situ tidak dilaksanakan. Yang sangat fatal adalah ketika di situ ada keamanan yang bocor. Artinya keamanan yang tidak bisa berjalan dengan baik. Bahwa pengalaman saya yang paling pahit adalah ketika saya menjabat sebagai koordinator itu mungkin masih beberapa minggu, mungkin 3 minggu kalau tidak salah. Itu pernah ada motor 3 yang hilang. Itu sangat berkesan di saya. Di kampus ya? Iya, di kampus ini. Di kala saya ini masih diberikan amanah, masih seumur jagung 3 bulan kalau tidak salah. Karena mungkin personil yang tidak disiplin sehingga sampai 3 motor itu hilang. Itu tahun berapa nih? Itu tidak salah 2000 berapa ya? Apa 18 atau berapa ya itu? Ketika saya menjabat di koordinator, baru saja saya menjabat itu diberi amanah langsung 3 motor hilang. Maka dari itu ketika itu saya minta menghadap kepada pimpinan, kalau memang saya tidak diberikan amanah ya sudah, saya siap untuk menerima sanksinya. Tetapi karena pimpinan masih memberikan amanah kepada saya sehingga disuruh untuk melanjutkan amanah ini sampai sekarang, insya Allah saya harus amanah juga dan melaksanakan ini dengan baik. Tapi 3 motor itu ketemu. Nah, 3 motor itu ketemu setelah mungkin ada 1 tahunan kira-kira. Sudah ketemu. Nah, alhamdulillah ketemu. Nah, dari itu pelajaran yang berharga bagi saya sebagai keamanan harus kita ambil. Tentunya mana yang sisi yang baik kita gunakan, yang jelek kita hilangkan. Nah, itu jadi pengalaman yang sangat berharga terkait dengan itu. Itu nih. Baik, tadi kita telah membahas bagaimana pengalaman yang dirasa pahit atau selama menjabat menjadi koordinator satuan kampus. Untuk selanjutnya, tadi kan jenengan selain bekerja menjadi koordinator, jenengan di rumah juga mengajar anak-anak. Nah, bisa diceritakan dan bagaimana sih prinsip hidup yang jenengan pegang sampai saat ini? Ya. Baik, terima kasih. Begini, saya memiliki moto ini: i'mal lidunyaka kanaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika kanaka tamutu qadaran. Kemudian kita sebagai khalifah di dunia ini, jadi sebisa mungkin ketika kita masih diberikan umur oleh Allah, kita itu bisa menggunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Satu, ada tanggung jawab kita di dunia. Yang kedua, ada tanggung jawab kita di akhirat. Itu prinsip yang penting. Saya bekerja berarti saya memiliki tujuan untuk kepentingan dunia.
Dengan bekerja saya mendapatkan gaji, sehingga nanti untuk kehidupan di dunia itu bisa. Di samping juga untuk sanggup di akhirat. Selain itu apa? Kita memiliki ilmu, alhamdulillah. Karena manusia itu kan seperti hadis Rasulullah kan, ikra, bacalah. Seperti apa? Dawuh Allah itu kan ikra. Kemudian Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun. Nah, di situ ada ilmu yang mungkin bisa kita manfaatkan, yang bisa kita amalkan. Jadi satu, ketika kita bekerja untuk dunia, kita mendapatkan gaji, kemudian kita diberikan ilmu oleh Allah dan kita belajar. Maka dengan ilmu itu kita memanfaatkan ilmu itu sehingga kita mendapatkan untuk akhirat. Di dunia kita bekerja mendapatkan gaji, dengan ilmu kita mengamalkan kita mendapatkan gaji di akhirat. Nah, sehingga dari dua ini menjadikan saya itu enjoy dalam kehidupan. Satu, kita bekerja dengan baik di tempat kerja kita, kemudian pulang, saya merasa ada tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu saya. Alhamdulillah, ketika di rumah pun kalau kita berprinsip seperti itu, tidak ada rasa kita kesal, rasa kita payah, rasa kita baik. Kemudian ketika kita sudah pulang dari rumah, kemudian melihat anak-anak yang sudah siap di rumah dengan mereka membawa kitab mereka membawa buku jilid mereka memakai jilbab, mereka memakai kopiah dan sarung, itu rasanya payah kita ketika bekerja itu hilang. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika di tempat bekerja itu ada rasa kangen dengan anak-anak. Karena apa? Itu ketika kita apapun kondisi kita di tempat kerja, kemudian intinya ketika kita pulang kita enjoy dengan anak-anak. Karena saya itu merasa ini tanggung jawab saya. Sekali lagi bahwa prinsip saya tadi, bahwa ketika kita bekerja untuk kepentingan dunia, kemudian ada pengamalan ilmu kita untuk kepentingan akhirat, ini harus sinkron dan kita laksanakan dengan tujuan bahwa ini adalah memang tugas dan fungsi kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang harus melaksanakan perintah-perintah dari Allah di dunia itu. Mungkin nanti. Tina, nanti bisa dikat aja ya ini. Nopo langsung ke Ramadan nyawan ya dan. Iya. Berarti ini dilanjut lagi nopo? Baik, dan itu tadi kan jenengan sudah menceritakan bagaimana kiprah jenengan baik di tempat kerja maupun di rumah, dan jenengan ternyata pun juga tidak luput dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Tadi juga sebagai ketua Tanfidiyah NU di Ranting Jati Kulon, kemudian pengalaman-pengalaman di NU dari tahun sekian gitu ya, dan mungkin mulai dari IPNU sampai saat ini. Nah, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan ya, dan bagaimana dari jenengan, apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam menyambut bulan yang sangat mulia ini? Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan. Semoga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan perintah Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan ini sampai dengan kita ada hari kemenangan, kita juga bisa sampai di sana. Tentunya kita berdoa seperti itu. Yang jelas adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu pegang bahwa sapa wonge gitu sing lakoni utawa ngetekni bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mata kota maming dabi akan disepuro dosa kita oleh Allah 1 tahun yang lalu. Ini sebagai patokan kita. Di samping yang lain, di samping perintah wajib juga, di dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa Allah merintahkan kita untuk berpuasa. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi Ramadan ini? Yang jelas satu, kita diberikan Allah umur sampai sekian, sampai kita mendapatkan Ramadan yang akan datang. Ini merupakan suatu yang luar biasa dari Allah. Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita, maka gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu tahun depan kita bisa seperti apa. Jadi itu, jadi bersyukur Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan ini. Bagaimana Ramadan ini bisa kita persiapkan lebih baik dari Ramadan yang lalu.
Ini kita harus persiapkan. Kemudian yang ketiga adalah kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah tadi bersyukur, mempersiapkan, kemudian mengisi. Nah, kita isi dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan amal ibadah kita. Apapun yang menurut kita dulu, yang secara pandangan kita dulu kurang, untuk Ramadan ini harus kita lebih perbaiki lagi. Karena umur semakin bertambah. Umur bertambah, usia kita berkurang, jatah kita di dunia. Maka perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan ini. Itu mungkin sebenarnya. Baik, sobat, demikian tadi kiat-kiat atau tips dari Dan Nasor bagaimana untuk menyambut Ramadan tahun ini. Karena belum tentu ya kita di tahun depan, ya semoga saja kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur fitaatillah. Jadi jangan lupa sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan, mungkin bisa dengan tadarus atau mengaji, dan menghindari hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan buruk seperti menggunjing dan lain-lain. Kiranya itu ya untuk menyambut bulan Ramadan. Baik sobat, demikian tadi podcast kita episode hari ini, episode perdana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.